apa yang Prof rasakan menjawab pertanyaan kedua belah pihak tadi sebagai seorang saksi ahli. Ya, tadi saya sudah menjelaskan tentang kolegium, tentang sejarahnya secara global, sejarah kolegium di Indonesia, kemudian peranan, dan kemudian juga apa dampaknya kalau kolegium diambil alih. Jadi memang di dalam suasana dua sidang ini sudah kita sampaikan dua saksi fakta dan dua saksi ahli. Saya rasa sementara ini kelihatannya kemajuannya bagus. Prof, kembali kepada kesaksiannya Prof. Ya. Kesaksiannya Prof kan sebagai saksi ahli adalah apa yang Prof ketahui, apa yang menjadi pengalaman Ya. Prof. Ya. Nah, dalam hubungannya dengan SK yang dibuat oleh Menteri Kesehatan atau peraturan Menteri Kesehatan tentang kolegium dikaitkan dengan apa yang dikeluarkan oleh AHU, Ya. itu Prof tadi banyak ditanya dan saya kira Prof menjawab dengan sangat jelas. Bahayanya kalau keputusan-keputusan pembentukan kolegium yang tidak dilakukan seperti yang Prof katakan tadi bahwa ini bukan baru. Ya. Ini sudah 50 tahun. Ini bukan hanya di sini, tapi di seluruh dunia. Mungkin anak-anak muda perlu penjelasan, Prof, supaya kemudian anak-anak muda, bukan hanya dokter, semua orang-orang yang berkepentingan tentang sistem kesehatan nasional, menghasilkan rakyat yang sehat, Indonesia yang sehat, itu paham kenapa kolegium ini menjadi bagian penting di dalam memastikan ke depan kesehatan nasional kita sangat tergantung dengan kolegium yang diperjuangkan, yang independen. Silakan. Jadi kolegium kita itu sudah independen sejak tahun 78, itu diawali dengan kolegium ilmu bedah. Tapi dari tahun 78 sampai sekarang sudah banyak kolegium yang berdiri. Sekarang jumlahnya 38 dan mereka bekerja secara independen. Yang namanya independen adalah dia berdiri sendiri, dia merdeka, bebas, tidak terikat dan berjiwa bebas. Jadi independen kolegium adalah penting karena kalau kolegium itu tidak independen, banyak hal yang bisa mempengaruhinya, banyak interaksi yang pengaruhnya sangat besar di dalam kinerja kolegium. Nah, kolegium kan penting sekali dia di dalam satu menyusun standar pendidikan, standar kompetensi, kemudian melakukan sertifikasi, melakukan akreditasi, ujian nasional, pengembangan ilmu dan sebagainya. Jadi memang kolegium harus independen di dalam pendidikan dan di dalam pengembangan ilmu dan penelitian. Sebab kalau tidak akan banyak pengaruh dari luar, apakah itu dari industri, dari birokrasi, dari politik yang bisa memberikan masukan atau satu hal yang tidak sesuai dengan ini. Dan memang kolegium di dalam membina pengampu ilmu itu dia memegang sekali kaidah ilmu, dan kaidah ilmu kan itu penting sekali untuk dipegang baik oleh kolegium maupun organisasi polisi. Ada yang disebut objektivitas, rasionalitas, sistematik, kemudian konsistensi, keterbukaan dan sebagainya. Jadi ini penting sekali dalam kaidah ilmu itu dilaksanakan kolegium, dan kolegium memang selama ini kan sangat aktif yang di dalam kerjanya sudah menghasilkan begitu banyak lulusan dokter spesialis selama ini yang sudah bekerja di Indonesia, dan mereka bekerja tanpa pamrih, mereka bekerja tanpa intervensi dari luar, mereka tidak digaji, tidak ada kenaikan pangkat dan sebagainya, hanya karena ingin mengabdi untuk mengampu cabang ilmu dan untuk meningkatkan atau menjaga mutu pendidikan dokter spesialis. Yang dimaksudkan akhirnya menjaga ketahanan kesehatan nasional ya Pak? Menjaga ketahanan nasional. Karena memang itu di dalam kaitannya pendidikan berhubungan dengan pelayanan dan ketahanan kita di dalam bidang kesehatan. Dan kesehatan kita mestinya pro rakyat sesuai dengan pembukaan Undang Dasar 45. Saya sedikit agak berpindah Prof. Karena yang mendengarkan adalah milenium. Milenium itu tahu atau generasi Z itu tahu Prof tentang game changer. Nah, saya khawatir ini dilakukan oleh pihak, kita sebut saja Menteri Kesehatan, sebagai bagian upaya game changer. Dan game changer itu memang melakukan perubahan. Dan Prof tahu apa yang saya maksudkan game changer. Tapi kalau kita berbicara game changer,
dia juga mempunyai political attitude. Dia mempunyai keberadaban. Salah satu keberadabannya dia melihat sistem, bro. Nah, apa yang dilakukan dengan kekuasaan seperti ini, apakah inilah game changer yang dimaksud oleh dunia, bro? Apakah ini yang dimaksud oleh anak-anak muda yang ingin melakukan perubahan, dan tetapi perubahannya itu untuk kebaikan masa depan? Mungkin pertanyaan itu, bro. Jadi memang ini adalah satu game changer, tapi game changernya ini yang banyak yang tidak dilibatkan. Jadi pemangku kepentingan yang penting di dalam pendidikan, di dalam pelayanan tidak dilibatkan di dalam membuat keputusan ini. Memang itu game changer yang ada game changer yang baik, ada game changer yang kurang baik. Dan ini sebenarnya pekerjaan kolegium yang sudah 50 tahun berjalan lancar, dan apa yang sudah dilakukan, kalau misalnya ada kekurangan atau kesalahan, itu mestinya diberitahu kepada kolegium yang ada apa yang harus diperbaiki. Bukan terus mengganti barang yang baru, game changer yang begitu, yang tanpa memperhatikan apa yang sudah ada selama ini. Bro, sekali lagi, bro, game changer itu merubah tatanan yang ada. Dan salah satunya adalah senang kalau melakukan idol. Jadi Indonesian Idol itu kan bagus ya, Prof. Tetapi apakah kemudian suatu kelompok ahli yang mempunyai kespesifikan seperti ini bisa dilakukan dengan idol, dengan mempertentangkan dengan demokrasi, Prof. Karena demokrasi semua orang boleh dipilih. Apakah ini falasi atau apa, Prof? Prof kan seorang guru besar yang paham tentang keilmuan, Prof. Jadi kalau apa yang dilakukan kita selama ini kan nggak ada model game atau idol gitu ya. Yang kita lakukan adalah secara terbuka, secara demokratis. Misalnya pemilihan ketua kolegium dilakukan di dalam sidang khusus di Muktamar, dan sidang khususnya itu diikuti oleh semua orang yang berkepentingan di situ, dari para pengelola pendidikan dan sebagainya, secara terbuka, dan kemudian itu dikukuhkan dalam kongres. Jadi apa yang dilakukan adalah sudah menjadi tradisi dari organisasi profesi selama ini. Terima kasih. Prof, Masya Allah, Prof, saya kira semua ingin sebetulnya menjelaskan apa yang menjadi latar belakang Prof. Prof lahir tahun berapa tadi, Prof? Di dalam KTP sebenarnya 45, tapi sebenarnya saya lahir 43. Oh, Masya Allah. Ya, jadi saya kira Prof ini penting sekali kita melihat para teman sejawat atau siapapun yang ingin mendengarkan ini. Pertama adalah kita tidak perlu memberitahu tentang kebaikan kita pada orang lain, betul kan? Karena seberapapun kebaikan yang kita sampaikan, bagi orang yang tidak suka sama kita, dia tetap ketidaksukaannya. Tapi kita tidak juga perlu mengatakan hal lain. Tapi saat ini kan Prof bukan pada saat ingin menyampaikan kebaikan, Prof. Tetapi Prof sangat-sangat kemudian tadi concern. Dan bukan hanya Prof, tadi juga ada Prof Samsurija. Galau sekali bagaimana masa depan pendidikan. Kita bukan hanya pendidikan, kesehatan, dokter spesialis, semuanya kesehatan. Dan ini dikaitkan dengan Prof, dikaitkan dengan rumah sakit vertikal yang hari-hari ini kemudian seperti kita tahu ya, Prof ya, kita lihat key performance indicator-nya, balance scorecard-nya tadi bukan lagi menampilkan apa yang menjadi kewajiban Badan Layanan Umum atau kewajiban umum dari rumah sakit publik, tetapi ini yang dikeluarkan adalah, kita dengar, Bro, kita lihat dapat kayak idol itu juga, Bro. Jadi dapat kalau menghasilkan 2 triliun itu dapat penghargaan. Dan kemudian juga menyebabkan tadi, Bro, bahwa potensial akan menyebabkan tempat-tempat pelayanan itu menjadi contoh yang tidak pas bagi anak didik, komersil bagi anak didik. Jadi, karena orientasinya bisnis. Jadi dokter itu sekarang dinilai dengan 2 variabel. Makanya dengan 2 variabel ada 4 kuadran. Ada kuadran yang 4 itu. Dia diukur jumlah pasien dan jumlah penghasilan yang dimasukkan ke rumah sakit. Kalau jumlah pasiennya cukup, jumlah income-nya cukup, dia masuk kuadran 1. Tapi kalau jumlah pasiennya kurang dan penghasilannya kurang, ya dimasukkan kuadran 4. Kuadran 4. Nah, memang itu adalah 2 indikator yang sekarang
paling penting dilakukan. Rumah sakit Dan vertikal. sekarang ada dokter yang dia tidak bisa memenuhi kekhawatiran itu dan dia dipindahkan dari Rumah Sakit Jogja ke Semarang misalnya. Nah, itu adalah satu ukuran yang dipakai untuk menilai kinerja dokter yang terlalu sederhana sebenarnya, terlalu disimplifikasikan. Dan sementara Dan susahnya memang para pendidik yang sibuk dengan pendidikan, dia kalau diukur dengan jumlah income dan jumlah pasien, Pasti dia di bawah. nggak akan cocok, nggak cocok. Karena dengan begitu dokter-dokter yang pendidik, NIDN terutama, dia kalau di rumah sakit, dia akan menjadi masuk dalam kuadran 4 atau 3. Karena waktunya untuk penelitian, waktunya untuk pendidikan, waktu pelayanan di poliklinik, jumlah pasiennya kurang. Pelayanan di rumah sakit dirawat inap, jumlah pasiennya. Tapi apa yang menjadi kinerja dia seharusnya diukur secara keseluruhan. Apa dampak di dalam program pendidikan, berapa banyak dokter yang dihasilkan, berapa banyak S2 yang dia luluskan, bagaimana mutu pendidikan, dan sebagainya. Semuanya itu juga menjadi indikator yang penting kalau dia menjadi rumah sakit pendidikan. Bukan hanya soal pasien, uang, dan sebagainya, tapi kinerja yang lain itu adalah hal yang penting untuk dilakukan, dimasukkan di dalam penilaian seorang petugas di rumah sakit, terutama sebagai pendidik. Prof, sama juga ada Prof. Zainal Mutakin, Prof. Saya ingin menanyakan hipotesis saya, apakah benar atau ditolak? Apakah kejadian ini terjadi karena professional class atau sebetulnya tidak ada professional class? Misalnya antara orang yang kemudian taunya ilmu sosial dengan orang yang taunya ilmu kesehatan. Ini apakah professional class atau sebetulnya bukan professional class, tetapi sesuatu yang terjadi karena tadi Prof, adanya hidden compete agenda untuk bukan menjadi tujuan daripada kesehatan. Prof, gimana jawabnya Prof? Ya. Kita bisa melihat ada suatu surat keputusan dari Dirjen Yankes, di bawahnya itu ada Direktur Tata Kelola Nakes. Di situ Dirjen Nakes. Itu membuat surat keputusan instruksi kepada semua direktur rumah sakit vertikal, rumah sakit Kemenkes, agar penilaian kinerja kepada dokter spesialis di rumah sakit vertikal tadi disebutkan ada dibagi kelompok kuadran 1, 2, 3, 4. Terus penilaian kinerja yang terkait dengan nanti gaji yang diperoleh itu dikaitkan sama berapa banyak income yang bisa dia masukkan ke rumah sakit. Satu. Yang kedua adalah sejauh mana seberapa banyak dokter itu memanfaatkan pemeriksaan yang menggunakan alat-alat canggih. Ya, Prof. Jadi itu penilaian itu menunjukkan bahwa ini orientasinya sudah orientasi jual beli. Kita tahu bahwa yang paling senang sebagai dokter secara etis, kalau saya sebagai dokter secara etis, itu adalah saya melakukan pemeriksaan canggih itu karena kebutuhan pasien, ada indikasi medis. Baik Prof, karena sudah adzan, jadi singkat saja Prof, bahwa sebetulnya terjadi professional class dari orang yang memikirkan tentang uang dengan orang yang memikirkan tentang value. Yang satu value-nya uang, yang satu value-nya adalah kebaikan dan kesehatan. Betul, sudah adzan, kita tutup dulu. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak ya, Prof.